Balik lagi di Apaan Cuy. Dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Gimana kabar kalian semua ya? Ini hari momen yang gue tunggu memang di hari ini karena banyak requestan juga. Baru datang sih tepatnya tadi pagi gitu kan. Gue katanya gue suruh nge-reaction band idola gue. Yes, siapa lagi kalau bukan Blink-182 gitu kan. Udah gitu mereka juga kan kemarin baru ngegelar first konser perdana dia setelah Tom DeLonge comeback di Blink gitu kan, tepatnya ya 14 April kemarin. Kalau sekarang gue nge-record tanggal 16 kebetulan gitu kan, dan emang editor gue nyuruh gue untuk nge-reaction. Gue juga belum lihat sebelumnya gitu kan, dan memang karena itu temanya di sistemnya itu di YouTube-nya itu dia live, jadi memang videonya harus kita tonton live. Tapi ya tenang aja gitu kan, editor gue udah mempersiapkan itu semua. Udah gitu gue hanya tinggal nge-reaction doang, dan yang gue reaction hari ini adalah hit single terbaru dia, judulnya adalah Edging gitu kan. Kalau misalnya yang udah familiar sama Blink sih udah pasti tahu banget lagunya Edging tuh kayak gimana gitu kan ya. Gue sih berharapnya sih Tom DeLonge suaranya masih catchy seperti dulu, dan gue dengar-dengar juga katanya banyak single-single keren bakal dihadirin di albumnya Blink yang baru gitu, gue denger gitu kan. Udah gitu kita lanjut lagi ngobrol nanti. Kita langsung aja reaction Blink-182 lagunya Edging gitu kan. Sebelumnya juga dia ini kan sebenarnya dapat jadwal tour juga, tapi karena kemarin Travis Barker-nya cedera tangannya patah kalau nggak salah jarinya itu, jadinya terpaksa harus ditunda dulu gitu kan. Jadi ya ini konser perdana mereka setelah kepulangan Tom untuk yang kesekian kalinya di Blink. Nanti kita bahas nanti. Langsung kita reaction aja lagunya Edging di konsernya Coachella kemarin malam gitu kan. Gue pasang headset gue dulu. Oke. Here we go. Blink-182 Edging. Oke. Oh, di sini Tom DeLonge ternyata bener ya, dia menggunakan signature yang terbaru dia, Fender. Kemarin kan dia bekerja sama produknya Gibson gitu yang sering dipakai di konser-konser Angel and Airwave. Sekarang dia pakai Gibson gitu kan. Lanjut. Wah, temanya masih tema sirkus gitu ya. Lagi-lagi dia menggunakan snapback andalan dia di zaman old dia dulu, di album kalau nggak salah Enema of the State, di zaman-zaman dia masih sering pakai celana 3/4 gitu kan, masih gitarnya Fenderan gitulah. Dan dia balik lagi sekarang kan pakai Fender lagi nih. Oh, panggungnya gede juga ya. Gokil ini. Dan ini perform keduanya Mark Hoppus setelah dia dinyatakan sembuh dari cancer gitu kan. Kalau yang perform pertamanya kalau nggak salah itu setelah dia sembuh itu ada di acaranya Halloween-nya yang diadainnya di rumah Travis Barker. Lanjut. Travis Barker balik lagi menggunakan setup dia di zaman lagunya Take Off Your Pants and the Jacket. Jadi drum yang berwarna-warni, kayak tomnya pakai warna orange, bass drumnya pakai warna biru, floornya pakai warna kuning gitu. Kalau kalian bisa lihat sih di album-album sebelumnya di Enema of the State juga dia pakai kayak gitu untuk lagu-lagu di Let Me Eden Song dan segala macam. Dan dia balik lagi pakai setup yang seperti ini. Lanjut. Oh, tetap tema-tema kelinci.
Entah kenapa ya, kalau gue lihat sih soundnya Blink sih kayak ngebawa gue ke era-era Neckball Horde, album Neckball Horde, kalau lu bisa tahu gitu kan, album Neckball Horde dicampur sama sedikit Enema of the State, tapi soundnya si Tom itu gue bilang agak sedikit lebih soft dibandingin album-album sebelumnya gitu kan. Oke, lanjut. Tapi gue bilang secara performanya Tom, walaupun dia terbilang udah lama keluar dari Blink gitu kan, udah 7 tahun lebih keluar dari Blink dan balik lagi ke Blink, gue rasa performa dia gue bilang lumayan untuk sekelas orang yang udah lama nggak perform bareng band lamanya gitu kan. Udah gitu balik lagi kalian bisa simak di sini Travis Barker menggunakan setup DW drums gitu kan. Jadi setup lama dia kan kalau nggak salah OCDP gitu kan, dan dia sekarang pakai setup DW. Menurut gue karakternya oke lah, nanti kita bahas nanti ya. Lanjut. Tapi asli sih, ini keren banget. Gue nantiin perform mereka ini gila lama banget, men. Jadi gitu andalan dia, karena dia sekarang udah nggak bekerja sama branding manapun, dia pakai label dia sendiri. Untuk t-shirt dia sendiri adalah To The Star gitu, kalian bisa lihat gitu kan. Keren menurut gue. Asli sih, kalian bisa lihat signaturnya Tom DeLonge keren banget di sini. Banyak ornamen Blink, terutama simbolnya Blink, kelinci kayak yang gue pakai gitu kan. Begitu ada juga karena dia terkenal dengan suka tema planet, ada gambar astronot tuh gitu. Ya, kalian bisa lihat simbol-simbol Blink. Lanjut. Oke, menarik, keren. Gue bilang sih, kalau secara sound sih gue bilang soundnya Blink ya memang agak sedikit berubah ya, terutama kayak Tom DeLonge itu karena dia untuk beberapa lagu tuh pakai sequencer juga di belakang dia gitu kan. Jadi menurut gue sound aslinya itu malah agak sedikit berkurang gitu kan. Tapi gue bilang namanya Blink ya udah, Blink tuh kayak gini ya, karakternya Tom ya emang udah kayak gini. Tapi dia emang banyak gunain efek-efek yang di Angel tuh masih beberapa gitu. Kalau kita lihat di lagu Ed Gein pun ada gitu kan, delay yang sedikit-sedikit ya gitulah pokoknya intinya sih keren sih. Tapi sedikit gue bahas ya, kayak setupnya Travis gitu kan. Balik lagi gue bilang sih ini menarik banget bahwa Travis Barker ternyata udah tidak memakai OCDV drum gitu. Dia udah bekerja sama OCDP itu kalau nggak salah udah lama banget. Tiba-tiba dia ganti jadi merek DW Drum. Dulu merek ini kalau nggak salah dipakai Eno, juga pernah pakai Eno Netral deh gitu. Banyak lah band-band Indonesia yang pakai gitu kan. Tapi rata-rata mereka berganti jadi Tama Drum. Itu jadi endorse produk mereka gitu kan di sini. Gak apa ya, udah gitu. Balik lagi kita lihat komposisi setelah Tom balik gitu kan. Jadi gue bilang sih menarik. Jadi dari 2015 dia cabut setelah 7 tahun, menurut gue performnya Tom DeLonge nggak akan berubah, tetap begini. Walaupun karakter suaranya karena memang udah tua gitu kan. Sorry, gue copot dulu headset gue. Karakter dia udah tua gitu kan. Jadi menurut gue memang jauh lah kalau dibandingin sama dia yang bener-bener masih remaja di era album Enema of the State, atau enggak di album Buddha, atau enggak di album Versus Cat kayak gitu. Memang jauh, tapi paling enggak performanya udah semakin dewasa. Udah gitu sound-soundnya juga lebih menarik menurut gue dibandingin sound dia yang dulu banget. Terus udah gitu karakternya Blink makin lebih matang gitu kan. Dan kalian harus lihat full versionnya. Gue abis ini juga mau lihat full versionnya live mereka,
karena ini live ya, maksudnya lu harus bener-bener nonton live replaynya. Di sini aja videonya aja live replay gitu kan, jadi memang tidak ada bener-bener di tayangan potongannya. Itu mungkin ntar bakal dibikin juga gitu kan, tapi gue rasa udah nggak happening kalau kayak gitu ya kan. Gue terserah mau kena copyright mau nggak, intinya gue emang mau nge-reaction band ini, band idola gue gitu kan, dari zaman gue sekolah udah gitu. Kalian lihat sendiri full versinya aja, kalau kata tim gue itu adanya di Coachella. Dia itu kayak gimana ya, festival band gitu, festival band yang gue bilang cukup gede gitu kan di Amerika sana gitu kan. Udah gitu banyak juga pengisi acara yang keren-keren di sana gitu kan. Tapi entah kenapa line up-nya Travis Barker dan kawan-kawan ini, si Tom dan si Mark ini gitu kan gue bilang. Udah gitu balik lagi sih ya, kalau memang bener apa yang dibilang sama Kemal Palevi bahwa Blink-182 bakal datang ke Indonesia, gue menantikan itu banget karena memang gue pencinta Blink banget. Dan live mereka kali ini gue bilang keren banget. Gue udah tunggu ini hampir selama 7 tahun gue nunggu si Tom comeback di Blink gitu. Udah gue bahas juga kan di video sebelumnya gitu kan, kalian lihat aja bahwa gue udah ngebahas tentang perjalanan Tom DeLonge sampai bisa kembali ke Blink gitu kan. Dan intinya keren banget hari ini, dan thanks banget yang udah pada nyuruh gue reaction. Lu udah pada DM gue reaction buat nge-review, lebih tepatnya nge-reaction lah, untuk nge-reaction Blink-182 kali ini gitu kan. Dan overall dari 1 banding 10 nilai yang gue kasih untuk Blink-182 adalah 85, karena menurut gue posisi mereka, yang satu habis sembuh dari cancer, yang satunya si Tom juga habis dari Angel balik lagi ke Blink, itu menurut gue nggak mudah. Karena walaupun memang itu band lama dia pulang lagi, tapi paling nggak harus ada penyesuaian gitu kan. Dan gitu mereka akan memulai turnya, mereka mulai dari, ya ini tur pertama dia, gue bilang sih kan jadwalnya sebenarnya randanya udah ada, dan terkikis gara-gara Travis Barker sakit kemarin itu kan. Ya mungkin sampai segini aja gitu kan. Bisanya ada saran kritik tulis aja di kolom komentar. Thanks yang udah request untuk gua nge-reaction band ini gitu kan. Balik lagi band ini gitu kan, entah besok gua disuruh nge-reaction apa, tulis aja di kolom komentar. Bila ada saran kritik juga tulis di kolom komentar. Kalau ada yang request belum gua bisa realisasikan ya sorry banget, soalnya jadwal gue sibuk banget gitu kan. Nanti mungkin di episode lain gitu kan. Jangan lupa balik lagi di like, comment, subscribe. Kita ketemu di episode selanjutnya, di musik ataupun gua reaction tato selanjutnya. Pokoknya see you in the next video. Bye bye.